Pikurasari, 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 Yesus namanya. Kembali lagi, selalu saya ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita sebagai orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus bukan hanya percaya saja, bukan hanya cuma rajin beribadah, bukan hanya juga rajin mendengarkan firman lewat radio, lewat pendeta-pendeta, lewat hamba-hamba Tuhan yang lain, tetapi kita juga harus memperlengkapi kehidupan kita baca. Jadi ini harus rajin baca Alkitab. Karena hati-hati, memang ada pengajaran-pengajaran yang sudah di luar daripada ajaran Rasul. Coba kita lihat kenapa saya memberikan judul keadaan manusia pada akhir zaman. Ini adalah hal yang torong so lihat sekarang, terjadi perang dunia. Bahkan sekarang memang zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus so bilang bukan nanti sekarang. Engkau akan mendengar deru perang di mana-mana. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Ini sudah terjadi. Sekarang terjadi bersih tegang. Ini banyak orang nonton di YouTube bagaimana sekarang serangan terhadap Israel. Bahkan ada beberapa kota, ada kota Haifa di dalamnya, ada kota Tel Aviv dan Yerusalem Barat. Jadi tidak ada ketenangan, di mana-mana terjadi raungan, sirene. Bahkan tadi pagi memang kita ini berkumpul di situ mau lihat secara langsung, ada siaran langsung lewat YouTube. Bagaimana keadaan kota Haifa, kota Yerusalem. Keadaan yang semacam itu, kalau orang sebagai orang Kristen tidak peka, tidak mencari Tuhan, berarti orang apa? Ya, orang tidak tahu akan rahasianya hidup ini. Bahkan sekarang dunia ini semakin tegang. Bisa saja orang tidak tahu kapan waktunya akan terjadi namanya perang global. Bahkan sekarang coba lihat Irak, mari dia mau buka, mari kita buka perang terbuka. Jadi ada negara-negara di situ, ada Cina, Rusia. Mereka adalah negara yang kuat, punya nuklir. Bahkan di situ ada Korea Utara, Amerika membela Israel, dan seterusnya dan seterusnya. Berbagai alutsista mereka mulai ciptakan, mulai kasih tunjuk, ini luar biasa torompe negara. Bahkan tidak bisa dilawan oleh negara-negara yang kalau dong bilang istilah cuma biasa-biasa. Bahkan Israel sekarang dengar ini, dulunya mereka membanggakan Iron Dome, Iron Beam, akhirnya ditembus oleh kekuatan daripada pesawat. Kembali lagi, keadaan dunia pada saat ini jangan kita main-main. Tuhan Yesus sudah memberitahukan sebelum terjadi saat ini, bahwa sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan harus mempersiapkan dirimu. Jaga imanmu. Kau harus selalu hidup di dalam kekristenan yang benar, ortopraksia, cara hidupmu. Kau harus taat, kau harus setia. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyelipkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan itu yang kemarin-kemarin saya bawa ayat ini. Coba kita lihat di dalam ayat 2 Tesalonika. Di sini 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Orang terlalu sibuk mencari uang. Kalau kita nak cari doi, tunggu dulu ibadah. Kasih tinggal jo ibadah. Bikin apa ada ibadah? Paling buang-buang waktu. Paling habis ibadah, sebelum mau ibadah, keluar doi persembahan. Bukan cuma menguntungkan, malah merugikan. Orang itu tidak dididik, tidak dibina rohaninya. Makanya rohani ini harus kita tumbuh kembangkan. Kau harus menyatu dengan Kristus Yesus, berteosis. Di sini orang cuma mencari namanya uang setiap hari.
tanpa memperdulikan rohaninya. Betul, secara jasmani, secara materi kau punya itu, tetapi kau miskin rohani. Orang di ayat selanjutnya dikatakan sini, mereka akan membual dan menyombongkan diri karena punya uang, punya kekuasaan. Nah, apa kita? Ini kita sudah menjadi pejabat. Kita sudah jadi penguasa. Kita ada orang kaya. Bahkan nyawa pun bisa kita beli. Bunuh sana. Bahkan ada orang bilang, bayangkan kalau orang korupsi itu segala kejahatan ada. Dia bisa membunuh orang. Dia bisa berbuat maksiat dan seterusnya dan seterusnya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah itu. Tuhan, kita sudah orang Kristen benar, Tuhan. Sudah bikin perbuatan yang baik, asik kita disolimi. Tuhan, kenapa kan Tuhan? Kita difitnah orang. Karena memang zaman sekarang, makanya keadaan manusia pada akhir zaman ini ya seperti itu. Bayangkan ini, ditulis ini di 53 Masehi. Oh jauh, ini sekarang tahun 2025. Jauh. Bayangkan ini ditulis ini Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius. Berarti gereja yang ada di Timotius mengingatkan bahwa ini dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Mendekatkan diri kepada Tuhan jangan setengah-setengah. Luar biasa kemarin orang lihat bagaimana keadaan daripada Tel Aviv, Yerusalem. Begitu megah. Bangunan-bangunan, gedung pencakar langit begitu tinggi. Aksesoris kota. Bahkan kota itu bilang, aduh, ke kota yang sangat tenang, sangat indah. Sekarang ketika terjadi gempuran daripada Iran, terjadi puing-puing. Bahkan kita lihat, aduh, rasa sedih. Ada itu ibu-ibu so jadi stres. Anak-anak so minta dia mau cari DP orang tua di mana. Dengan hantaman rudal. Bahkan suami dia sudah tidak tahu mana istri dan anaknya. Karena memang dikatakan apa akan terjadi yang tidak pernah kau pikirkan. Selanjutnya dikatakan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih anak-anak. Bahkan sekarang sudah tidak ada adab lagi. Orang tua itu dianggap seperti sampah. Bahkan banyak anak-anak membuang orang tuanya. Kasihan. Kita harus lihat, jangan kita sebagai orang Kristen lupa akan pengajaran Rasul, lupa akan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, dan kau harus melihat kehidupanmu. Kau harus hidup yang benar di mata Tuhan kembali lagi. Coba kalau kita lihat di pembacaan yang lain. 1 Timotius 6 ayat 3-5 dikatakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, dengan ibadah Rasul, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cindera, curiga, dan seterusnya. Artinya, jika ada seorang yang mengajarkan ajaran lain yang keluar dari ajaran para rasul, itu berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa karena sudah keluar dari ajaran. Makanya dikatakan anatema, terkutuk. Anatema artinya apa? Terpisah dengan Allah itu sendiri. Coba kita lihat lagi. Kita buka di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Artinya, mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu orang kaya. Akhirnya lupa dulunya waktu belum kerja, rajin pergi sekolah minggu, mulai dewasa, rajin masuk ke pemuda remaja, mulai beranjak, mulai kawin, setelah kawin, rajin di kaum bapa, rajin di kaum ibu, rajin di gereja. Ketika punya pekerjaan
lupa diri. Lupa. Banyak terjadi seperti itu. Aduh brur, dulu sama-sama dengan kita dulu. Brur perajin, kenapa sekarang brur so pemalas? Aduh, kita kok sibuk ini. Soalnya apa? Kalau nak kerja kita mau jatuh susah. Coba lihat kita hasil. Di mana-mana ada rumah. Saya punya usaha yang besar. Ketika pendeta panggil mari brur, masuk ibadah. Aduh, tunggu pendeta nanti. Nanti sudah masuk rumah sakit baru pendeta, tolong pendeta. Aduh, tolong berdoakan pendeta. Semua mati so kita ini. Karena apa? Manusia miskin rohani. Orang pasti akan mencari Tuhan. Tetapi ketika dalam keadaan berkat berlimpah, dia lupakan Tuhan. Ingat bahwa berkat itu adalah cobaan. Kita berdoa, Tuhan, berikankan aku apa berkat. Akhirnya lupa. Itu yang dikatakan bahwa jangan sampai kita sudah mengenal firman Tuhan, kita sendiri keluar dari jalur daripada Tuhan. Jangan sampai dulunya kita susah, ketika Tuhan kasih berkat, akhirnya kita lupakan Tuhan. Kembali ke jalan yang benar. Sekarang, mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana-mana ada penginjilan jalanan. Kami juga dulu dari Komando Pasukan Kristus Mission mengadakan penginjilan. Tujuannya itu bukan mau kasih tunjuk pamer. Oh, Pak Ronald itu tampil di penginjilan jalanan Komando Pasukan Kristus Mission. Dengan adanya penginjilan jalanan berarti apa? Hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan mengingatkan supaya orang lebih dekat dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah mulai dekat. Apa yang harus kita persiapkan? Kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Ini sudah terjadi perang. Indonesia bersyukur, kita berdoa agar supaya kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, tidak ada konflik. Kita doakan Sulawesi Utara tetap aman damai di bawah pemimpin sekarang, Bapak Gubernur Julius Silvanus Komaling, Bapak Victor Mailangkai. Kita doakan supaya Sulawesi Utara ini semakin hari semakin berkembang. Ingat lagi, kita orang Kristen bukan cuma hidup orang Kristen saja, ada agama Islam, ada Hindu, ada Buddha. Mari kita saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ciptakan kerukunan yang baik. Kita saling membantu sesama kita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan hal yang baik. Bagaimana kita menciptakan bahwa kita ini adalah laskar Kristus. Kita ini adalah orang Kristen yang memiliki karakter Kristus lewat hukum kasih. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karakter Kristus harus ada. Jadi Tuhan Yesus ini, jangan kita berpikir bahwa ini orang Kristen ini cuma milik orang Kristen saja. Semua agama. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk memperdamaikan kita, agar supaya kita masuk dalam rencana Allah itu sendiri lewat keselamatan. Sehingga ketika kita percaya Yesus Kristus, kita menjadi bagian di dalam Yesus Kristus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus apa? Dia harus menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu. Barang siapa mengatakan ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu ayat-ayat yang pernah saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 10. Ini tentang akar segala kejahatan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang itu. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kasihan. Akhirnya orang terikat dengan uang, sudah lupa. Ada orang kaya sampai dia bilang begini, aduh, kita semua punya segalanya, tapi ternyata kita ini masih ada kurang. Kita takut kita tidak selamat. Kalau kita mati, ini kekayaan mau kemana? Dia bingung. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, coba kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Saya katakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir.
Nah ini, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, berarti orang percaya juga, bukan berarti orang Kristen. Tapi coba lihat baik-baik. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. So Kristen beribadat tetapi tidak sungguh-sungguh. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itulah mereka banyak menyesatkan. Termasuk antikris adalah cinta uang. Orang Kristen sudah mengenal Kristus, tetapi mereka apa? Tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Tidak sungguh-sungguh cuma Kristen, istilah Kristen KTP. Bilang mengaku-mengaku Kristen, ternyata kehidupannya bukan seperti orang Kristen. Bahkan ada pembunuhan di mana-mana, persinahan, terjadi kemerosotan sosial. Itu. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Jadilah orang Kristen yang menjadi saluran berkat. Jadilah orang Kristen menjadi contoh, menjadi gambaran Kristus. Makanya jangan, kebanyakan ada orang bilang, aduh pastor, itu bapak sana kan rajin sekali ibadah. Rajin. Mar, dia kalau hidup enggak pernah kemudian enggak mau memaki. Aduh itu ibu sana rajin sekali ibadah. Aduh, Mar kalau mulai jam 10 sampai jam 12, aduh, DP bulu itu dapat takut. Bahkan DP suami diajak pukul. Kekristenan itu memang gampang Bapak Ibu Saudara sekalian menyampaikan firman seperti itu. Saya juga menyampaikan gampang. Tetapi merespon firman Tuhan ini, merubah kehidupan kita ini tidak segampang dengan cara pola berpikir kita. Perkataan tidak menjamin bahwa kau bisa masuk surga. Perkataan, perbuatan harus sama-sama sejalan. Berjalan bersama Kristus. Ya guru, bagaimana cara kira-kira mau mengikut engkau? Kau harus menyangkal diri, oh Tuhan, hari ini Tuhan, kita mengaku Tuhan kita salah. Hari ini kita mau merubah kehidupan kita Tuhan. Hari ini kita mau jadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi seorang pegawai yang baik, menjadi seorang pekerja yang baik. Menyangkal diri, pikul salib, pikul kuk. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa doi. Karena bekerja di ladang Tuhan, kau harus bekerja sungguh-sungguh walaupun aduh Tuhan, hari-hari mau melayani Tuhan, orang fitnah pe kita Tuhan. Ah itu pendeta Ronald rupa betul-betul, dulu dia penipu, dulu dia begini, dulu begini, dulu dia seperti ini. Ya memang tantangan pasti akan datang. Tetapi di sini ketika kau sudah hidup di dalam Tuhan, kuatkan imanmu. Mesti kasih tebal telingamu ini. Fokuskan diri kepada Tuhan. Sehingga dulu kita seperti ini, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hari ini sudah saya tinggalkan, sudah jauh. Saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya akan memenangkan jiwa. Hari ini kita sudah merubah kita kehidupan. Saya akan berjuang dan berjuang. Sehingga oh Yerusalem, kota mulia, ya kau akan dapat ke situ. Jadi jangan lihat-lihat masalah, jangan terlalu terserah orang berbicara apa tentang dirimu. Makanya kau harus fokuskan diri kepada Tuhan. Coba kita lihat sekarang 1 Timotius 4 ayat 6 masih katakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dengan semua itu, karena dengan perbuatan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Tadi ada hubungannya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ketika kau dengar pengajaran-pengajaran sesat, kau harus jauhkan. Ketika ada ejekan-ejekan orang, lebih baik kau jangan bertanam dengan lingkungan orang pencemooh.
jauhkan saja. Tidak berguna, lebih baik saya pulang di rumah, baca Alkitab, dengar hal-hal kebaikan, memuji Tuhan, daripada kita dengar orang fitnah kita. Kita tidak tahan ya, tidak tahan dengan hinaan orang, istilahnya suka dengar terus. Akhirnya dirasuki kuasa kegelapan, akhirnya jadi gelap mata. Lama-lama sudah ambil parang, lalu dengar kemari seorang bapak membunuh seorang tetangganya karena emosional. Jangan, jadi fokuskan diri saja. Kalau kau hidup di dalam Kristus Yesus enak, senang. Fokuskan dirimu pada hal-hal kebaikan. Kita harus lebih kuat kembali di dalam pembacaan Alkitab kita ini tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Apakah kita masuk di dalam pembacaan Alkitab kita ini? Apakah kita yakin bahwa kita bisa selamat kalau kita tidak terbebas dengan yang tadi? Mulai dari ayat 3 dikatakan kita tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, geram, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu hal-hal itu. Kalau kita masuk di sini ya tidak ada gunanya. Dan kita itu tidak masuk di dalam keselamatan. Lepaskanlah itu semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini Tuhan, kita akan merubah kehidupan. Ketika saya mendengar firman Tuhan ini, hari ini Tuhan, biar kiranya Roh Kudus Engkau menerangi hatiku, menerangi jiwaku, sehingga ketika hidupku ada di dalam-Mu Tuhan, saya mulai merubah kehidupan. Jadilah orang Kristen pendamai. Tuhan, bagaimana Tuhan hari ini kita masuk di penjara. Kemarin saya menginjil di penjara. Bayangkan banyak narapidana. Saya bilang, Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Hari ini penjara full. Tetapi ketika Allah bekerja, lama-lama ini penjara kosong. Pendeta, kita narapidana, pendeta, kita sudah dikecilkan. Kalau kau hidup dalam Tuhan, berubah, kau pasti akan disayangi. Tuhan sayang dan orang juga melihat, ternyata dia berubah. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian ketika mendengar firman Tuhan ini, orang lebih kuat lagi. Yang lemah iman, yang kuat iman, memberikan topangan, berikan kekuatan. Orang semua ini masih belajar, termasuk Pak Ronald Lambe, pendeta Ronald Lambe ini. Orang semua belajar ini. Tidak usah lihat-lihat orang. Fokuskan diri kepada keselamatanmu. Ingat, orang tidak tahu. Kage-kage coba lihat di kembali. Aduh, hidup di Israel. Orang sana sunat muta tidur istilah. Kurang dengar itu sirene-sirene. Belum tahu lagi mau hidup. Di sini mau dengar apa? Coba dengar ini radio Skylight. Kalau sekarang orang dengar firman, jangan lihatnya Pak Ronald, dengarkan firman ini yang disampaikan. Nah, ketika orang dengar firman, berarti mulai saat ini kita mesti lebih kuat, mulai hidup dalam Tuhan dan menyerahkan diri seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Semoga renungan PD ini bermanfaat buat kita semua. Saya tutup dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus dipuji, dimuliakan, dan disembah. Shalom Aleichem Bisem Hamasia. Christos Anesti, Alitos Anesti. Amin.